Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata praktikum Sistem Digital. Hari ini kita akan membahas tentang modul 2 yaitu konversi bilangan. Mungkin sebelumnya di mata praktikum pengantar ilmu komputer, kita udah belajar ya tentang jenis-jenis bilangan. Nah, sekarang di sini kita akan membahas bagaimana cara mengkonversi setiap bilangan-bilangan tersebut. Tapi supaya nggak lupa, kita ulang lagi ya. Jadi ada beberapa jenis bilangan. Yang pertama itu adalah desimal. Yang kedua biner, yang ketiga oktal, yang keempat heksadesimal. Nah, masing-masing dari bilangan ini mempunyai basis atau radiksnya masing-masing. Untuk desimal dia punya basis 10, artinya dia bisa menampung 10 elemen bilangan, mulai dari 0 sampai dengan 9. Yang kedua itu biner, dia punya basis 2, artinya dia hanya bisa menampung 2 buah elemen bilangan, yaitu 0 dan 1. Untuk oktal, basisnya 8, artinya dia bisa menampung elemen 8 bilangan, 8 buah elemen bilangan, mulai dari 0 sampai 7. Dan untuk heksadesimal, dia bisa menampung, karena basisnya 16, dia bisa menampung sebanyak 16 buah elemen bilangan, mulai dari 0 sampai dengan 15. Nah, tetapi untuk heksadesimal ini, bilangan ke-10 sampai ke-15-nya itu diganti dengan abjad. Seharusnya kan setelah 9, 10, 11 gitu kan. Nah, tetapi di heksadesimal, mulai dari 10 dan seterusnya itu diganti jadi abjad A, B, C, sampai dengan F. Untuk penulisan, kenapa kita harus menulis basisnya juga di akhir? Karena untuk menghindari kesalahan gitu. Contoh nih, kita misalnya menghapus basis yang di pojok ini ya. Jadi kita cuma tulis 255. Nah, orang bisa berpikir kalau ini desimal, oktal, dan juga heksadesimal. Kenapa? Karena bilangan 2 dan bilangan 5 ini termasuk ke dalam elemen ketiga-tiganya. Di desimal dia ada 2 dan 5. Di oktal dia juga ada 2 dan 5. Di heksadesimal dia juga ada elemen 2 dan 5. Jadi kita harus tulis basisnya itu untuk menghindari kesalahan. Nah, jenis-jenis bilangan ini bisa kita konversikan. Contoh nih, ini kan heksadesimal. Kita mau ubah menjadi biner yang angkanya 0101. Bisa kita konversikan atau kita ubah. Atau kita mau rubah dari biner menjadi ke desimal, bisa. Jadi di sini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengkonversikannya. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang bagaimana mengkonversi bilangan desimal ke bentuk bilangan basis lainnya, ke oktal, ke biner, ataupun ke heksa. Jadi ini kita ikuti tanda panah yang merah. Terus di bawah sini ada tips. Yang pertama, membagi bilangan desimal dengan basis bilangan lain. Berarti kalau misalnya kita baca dari tips ini, katanya membagi bilangan desimal dengan basis lain. Kalau kita mau ubah desimal ke oktal misalnya, berarti kita nanti bagi bilangan desimal ini dengan basis si oktal, yaitu 8. Terus tips yang kedua, sisa setiap pembagian diurutkan dari paling akhir. Berarti nanti kita lihat sisa dari pembagiannya. Setelah dibagi 8, nanti pembagian itu kita urut dari yang paling akhir. Katanya tipsnya gitu. Jadi supaya lebih mudah, kita langsung lanjut aja ya. Nih, konversi bilangan desimal ke biner. Berarti kita yang biner dulu. Nih, caranya dengan membagikan bilangan dengan 2. Nah, kenapa 2? Karena tadi kan dia bilang dibagi dengan basis, gitu kan, basis bilangan lain. Karena ini mau ubah ke biner, biner basisnya 2, berarti kita bagi bilangan desimalnya itu dengan 2. Secara eksklusif atau artinya secara terus-menerus sampai hasilnya sama dengan 0. Sisa pembagian yang diurutkan dari akhir merupakan hasilnya. Nah, di sini ada contoh 16 desimal dikonversikan ke biner berapa hasilnya gitu kan. Jadi kita ikuti caranya. Yang pertama membagikan bilangan desimalnya dengan 2. Karena basis biner 2, oke kita bagi 2 ya. Hasilnya sama dengan 8. Sisanya 0. Oke, nah terus kita lanjutkan. Sampai kan katanya sampai hasilnya 0. Karena ini hasilnya belum 0, jadi kita lanjutkan ya. 8 dibagi 2. Dibagi 2 sama dengan 4, sisanya 0. Karena hasilnya masih belum 0, masih 4,
berarti kita lanjutkan. 4 bagi 2 sama dengan 2, sisa 0. 2-nya kita bagi lagi dengan 2, sama dengan 1, sisanya 0. Karena belum 0 juga, hasilnya kita bagi lagi sampai 0. 1 dibagi 2 sama dengan 0 sisa 1. Ya kan? Nah, karena hasilnya udah 0, berarti pembagiannya stop sampai di sini. Oke, kemudian katanya sisa pembagian yang diurutkan dari akhir merupakan hasilnya. Berarti sisa ini yang di kanan-kanan ini katanya disuruh diurutkan dari yang paling akhir. Berarti kita urutkan dari yang paling bawah sesuai tanda panah. Oke, kita ketik di sini 1, kosongnya berapa nih? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti hasilnya 1, 0, 0, 0, 0. Jangan lupa untuk tulis basis di pojok kanan bawah. Karena dia biner berarti basisnya 2. Jadi hasilnya, hasil pengkonversian bilangan desimal 16 ke biner itu sama dengan 1, 0, 0, 0, 0. Nah, selanjutnya cara mengkonversi bilangan desimal ke oktal. Caranya hampir sama ya, cuman karena ini oktal basisnya 8, berarti kita disuruhnya membagi bilangannya itu dengan 8 sampai hasilnya 0. Oke, berarti kita masuk ke contohnya, kita selesaikan contohnya. Di sini ada 179. Dikonversikan ke oktal hasilnya berapa? Berarti 179 kita bagi 8 ya, karena basis oktal kan 8. Sama dengan 22, sisanya 3. Kemudian yang 22 tadi hasilnya kita bagi lagi dengan 8, sama dengan 2, sisa 6. Baru yang 2 karena belum 0, kita bagi lagi dengan 8, hasilnya sama dengan 0, sisa 2. Oke, nah karena hasilnya udah 0, berarti kita stop sampai di sini, terus kita lihat sisanya di ujung kanan ini. 2, 6, dan 3. Kita urutkan ya dari paling bawah, 2, 6, 3. Jadi ini hasilnya 2, 6, 3. Terus jangan lupa tulis juga basisnya, yaitu 8. Kan dia udah dikonversi ke oktal, berarti basisnya sekarang 8. Kemudian yang ketiga, mengkonversi bilangan desimal ke heksadesimal. Nah, heksadesimal kan tadi basisnya 16, ya kan? Berarti kita masih pakai cara yang sebelumnya, cara yang sama membagi bilangan desimal dengan basis heksadesimal, yaitu 16. Jadi bilangan desimalnya yang 2123 kita bagi dengan 16. Itu sama dengan 132. Sisanya 11. Kemudian 132 kita bagi lagi dengan 16. Hasilnya sama dengan 8. Sisa 4. Yang 8 kita bagi lagi dengan 16. Hasilnya sama dengan 0. Sisanya 8. Nah, karena hasil akhirnya udah 0 ya, berarti kita stop sampai di sini. Kita sekarang lihat sisanya. 8, 4, dan 11. Nah, 11 itu kan tadi kalau heksadesimal harus diubah ke abjad. Abjadnya itu B. Berarti hasilnya 84B. Jangan lupa untuk tulis basisnya di pojok kanan bawah, yaitu 16. Jadi ini hasilnya ya, 84B itu hasil konversi dari 2123 desimal ke heksadesimal. Nah, sebelumnya kita kan udah belajar cara mengkonversi dari desimal ke bilangan lain. Nah, sekarang kita cari tahu nih gimana caranya mengkonversi dari bilangan yang basis lain ini ke desimal. Terus di sini ada tips juga. Yang pertama, mengalihkan setiap bilangan dengan basisnya yang sudah dipangkatkan dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Berarti, misal nih kita ambil contoh biner. Biner kan basisnya 2, berarti nanti angka si biner ini kita kalikan dengan 2,
Nah, tapi 2-nya itu udah dipangkatkan dengan 0, 1, 2, gitu seterusnya. Diurutkan. Terus yang kedua, jumlahkan hasil perkalian. Oke, mungkin kalau baca dari sini agak bingung ya, tapi kita langsung aja ke contohnya. Ini pengkonversian bilangan biner ke desimal. Di sini ada biner ya, 10111. Disuruh mengkonversi ke desimal, basis 10. Kita ikuti caranya. Mengalihkan setiap digit biner. Berarti kalau setiap digit biner, kita pisahkan dulu ya setiap digitnya ini. 10111. Oke, udah kita pisahkan nih. Terus katanya mengalihkan setiap digit dengan 2. 2 basisnya ya. Kali 2, kali 2. Oke, kita ubah warnanya dulu. Kali 2, kali 2. Kemudian katanya basis binernya ini dipangkatkan dengan 0, 1, dan 2. Sampai seterusnya, diurutkan dari paling akhir. Berarti dari mulai paling bawah ya. Kan kita tadi nulisnya dari atas ke bawah. Berarti kita mulai dari bawah. Pangkat 0, dimulai dari pangkat 0. Pangkat 1, yang ini 2 pangkat 2, yang ini 2 pangkat 3, kemudian yang paling atas 2 pangkat 4. Oke, baru katanya jumlahnya merupakan hasil akhir. Berarti kita tinggal kali aja ya. 1 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 16. Ini 0 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 0, ya, karena dikali 0. Ini 1 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kemudian yang paling bawah 1 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, hasilnya kita jumlahkan ya. 16 tambah 0, 16. Kemudian ditambah 4, 20. Ditambah 2, 22. Ditambah 1, 23. Jadi hasil akhirnya sama dengan 23. Jangan lupa untuk tulis ininya, basisnya, 10. Karena desimal. Lalu yang berikutnya mengkonversi bilangan oktal ke bilangan desimal. Nah, caranya hampir sama juga ya, mengalihkan setiap digit oktal. Nah, tetapi ini dikalinya dengan 8, karena oktal basisnya 8. Yang dipangkatkan dengan 0, 1, 2. Jadi kita langsung ke contoh. Di sini contohnya 1371 basis 8 dikonversi ke desimal. Berarti cara yang pertama kita harus pisahkan dulu setiap digitnya. 1371. Ya kan, udah kita pisahkan. Buat ke merah dulu. Oke, dikali 8 ya. Berarti setiap digit ini bakalan kita kali 8. Kemudian kita pangkatkan si basisnya ini tadi 8 dimulai dari 0. Mulainya dari 0 dan juga dari paling bawah. Baru kita tinggal kalikan aja 1 dikali 8 pangkat 3 sama dengan 512. 3 dikali 8 pangkat 2 sama dengan 192. 7 dikali 8 pangkat 1 sama dengan 56. Baru yang terakhir 1 dikali 8 pangkat 0 sama dengan 1. Oke, jadi dari hasil perkalian itu kita tinggal jumlahkan aja. Ini dari 512 sampai ke 1. Itu hasilnya sama dengan 761. Jangan lupa kita tuliskan basisnya, desimal, yaitu 10. Selanjutnya, mengkonversi bilangan heksadesimal ke desimal. Masih sama ya caranya dengan mengalihkan setiap digit heksadesimal dengan 16, karena basis heksadesimal itu 16. Jadi kita langsung aja ya masuk ke contohnya. Di sini contohnya 79AF basis 16, kemudian dikonversikan ke desimal. Berarti kita pisahkan dulu 79AF. Oke, kemudian dikalikan dengan 16. Baru dipangkatkan. Mulai dari bawah ya, 0. Baru tinggal kita kalikan aja. 7 dikali 16 pangkat 3 sama dengan 28.672.
Kemudian yang 9 dikali 16 pangkat 2 hasilnya 2304. Baru yang ini A dikali 16 pangkat 1. Nah, A-nya kita ubah dulu ya kan ke bentuk bilangan biasa. Jadi A itu sama dengan 10. 10 dikali 16 pangkat 1 sama dengan 160. Kemudian yang ini F. F dikali 16 pangkat 0. Kita ubah dulu F-nya menjadi bilangan biasa yaitu 15. Berarti 15 dikali 16 pangkat 0 sama dengan 15. Untuk jumlahnya sebagai hasil akhir, kita tinggal jumlahkan aja dari yang 28.672 ini sampai ke 15. Dan kita dapatkan hasilnya yaitu 31.151. 31151. Jangan lupa untuk tulis basis 10-nya. Selanjutnya kita akan cari tahu gimana caranya mengubah bentuk bilangan biner ke bentuk bilangan lainnya, yaitu oktal, desimal, dan juga heksa. Nah, untuk biner ke desimal tadi kan sebelumnya udah. Jadi sekarang kita tinggal cari tahu gimana caranya mengkonversi dari biner ke oktal dan juga dari biner ke heksa. Untuk yang pertama ini mengkonversi bilangan biner ke oktal. Oktal itu basisnya punya basis 8. Nah, caranya cuma satu ya, pisahkan setiap 3 digit biner. Nah, kenapa 3 digit biner? Karena tadi kan oktal basisnya 8. Nah, 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Nah, jadi 3-nya itu didapat dari pangkatnya. Jadi kita langsung masuk ke contoh aja ya. Ini contohnya ada bilangan biner 1101001. Disuruh ubah atau konversi ke oktal. Jadi kita tinggal pisahkan setiap 3 digit biner dari belakang. Oke, berarti dari belakang sini ya. 1, 2, 3. Kita spasi dulu, kemudian ini 1, 2, 3. Kita spasi. Nah, dari bagian-bagian ini kita masukkan ke tabel. Ke sini ya. Nulisnya, kalau nanti kalian nulis, usahakan tulis dari belakang ya, supaya nggak kebalik. Kemudian yang kedua itu 101. Baru kotak terakhir itu isinya 1. Nah, katanya kan pisahkan setiap 3 digit biner, sedangkan di kotak pertama ini masih 1 digit. Jadi kita tinggal tambah 0, 2 digit 0 di depannya. Oke, nah karena udah dipisahkan gini, sekarang kita tinggal ganti dari digit biner ini ke bilangan biasa. Dari belakang juga ya, kita mulainya 100, berarti ini sama dengan 1. Kemudian kotak kedua 101 berarti sama dengan 5. Dan yang terakhir ini 001 bilangan biasanya sama dengan 1. Jadi hasilnya 151. Kita tulis di sini ya. 151 basis 8. Selanjutnya itu mengkonversi bilangan biner ke heksadesimal. Kalau tadi biner ke oktal, sekarang biner ke heksadesimal. Heksadesimal punya basis 16. Caranya itu pisahkan setiap 4 digit biner. Nah, kenapa 4 digit biner? Karena kayak yang tadi juga, 16 itu sama dengan, kan basisnya 16. 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. Jadi 4-nya itu diambil dari pangkatnya. Oke, kita masuk ke contoh ya. Di sini ada bilangan biner 1010011101. Kita pisahkan dulu setiap 4 digitnya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Masukin ke kotaknya ini dari urutan paling belakang ya. 1, 1, kemudian ini 1, 0, 0, 1, kemudian di kotak yang paling depan itu ada 01. Nah, karena digitnya kurang 2, kita tinggal tambahkan 2 digit 0 di depannya. Ingat ya, jangan di belakang tapi di depan. Dari setiap 4 digit biner ini kita tinggal ubah ke bilangan biasa. 1101 bilangan biasanya yaitu 13. Kemudian kotak yang di tengah 1001 itu bilangan biasanya sama dengan 9. Untuk yang di kotak paling depan 0010 itu sama dengan 2. Berarti hasilnya 2, 9, dan 13. Nah, 13 ini harus kita ubah dulu menjadi abjad.
Kalau diganti jadi abjad berarti 13 itu sama dengan D. Ketik di sini hasilnya 29D, basis 16. Oke, selanjutnya itu kalau tadi kita dari biner ke bilangan lainnya, sekarang dari bilangan lainnya ke bilangan biner. Desimal kan udah ya kan di awal tadi. Jadi sekarang kita tinggal cari tahu gimana caranya mengkonversi dari oktal ke biner dan dari heksa ke biner. Langsung aja, yang pertama itu mengkonversi bilangan oktal ke biner. Oke, jadi di sini caranya katanya setiap digit bilangan oktal diubah menjadi 3 digit bilangan biner. Kenapa 3? Masih sama ya alasannya karena tadi oktal basisnya 8, 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Jadi 3-nya itu didapat dari pangkatnya. Oke, jadi kita langsung aja ke contohnya. 154 basis 8 atau oktal dikonversi ke basis 2 atau biner. Setiap digit bilangan oktal, berarti kalau setiap digit kita harus pisahkan dulu nih setiap digitnya ini. Ada 3 ya, berarti kita masukin masing-masing ke dalam kotaknya. Oke, udah. Kemudian katanya setiap digitnya tadi itu diubah menjadi 3 digit bilangan biner. Kalau yang sebelumnya dari 3 digit biner diubah ke bilangan biasa, sekarang dari bilangan biasa ini kita ubah ke 3 digit biner. Oke, langsung aja ya. Kalau 4 kita ubah ke biner itu sama dengan 3 digit ya, 100. Kemudian di kotak kedua ada bilangan 5. Kalau diubah ke 3 digit biner menjadi 101. Baru yang kotak paling awal ini ada 1, kita ubah ke biner menjadi 3 digit ya, biner 3 digit menjadi 001. Nah, hasilnya ini kita tinggal gabung aja. Kemudian kita ketik di sini, mulai dari depan juga boleh ya, 001, 101, 100. Nah, jadi ini adalah hasil pengkonversian dari bilangan oktal 154 ke bilangan biner, yaitu 001, 101, 100. Kemudian cara mengkonversi bilangan heksadesimal ke biner. Kalau tadi oktal ke biner, sekarang heksadesimal ke biner. Masih sama ya, cuman kalau oktal tadi kita harus ubah bilangannya itu menjadi biner 3 digit, kalau heksadesimal kita ubah menjadi biner 4 digit. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke contohnya. 26A, basis 16 diubah ke basis 2, yaitu biner. Berarti caranya kita pisahkan dulu setiap digitnya. Ya, yang ini ke dalam kotaknya. 2, 6, dan A. A itu kalau diubah ke bilangan biasa sama dengan 10. Nah, dari 3 digit ini sekarang kita tinggal ubah ke biner 4 digit. Kalau 10 berarti biner 4 digitnya itu sama dengan 1010. Kemudian kalau 6 diubah menjadi biner 4 digit itu sama dengan 0110. Kemudian di kotak paling depan ada 2, kita ubah menjadi biner 4 digit, yaitu 0010. Nah, hasilnya ini tinggal kita tulis aja, kita ketik di sini ya, kita gabung 0010, 0110, 1010. Nah, karena di dalam bilangan biner kalau ada 0 di paling depan atau paling kiri itu nggak ada nilainya, jadi kita bisa hapus ya. Tapi kalau tadi 1 itu nggak boleh dihapus ya, karena 0 harus dihapus. Jadi hasil pengkonversian dari heksadesimal 26A ke bilangan biner yaitu 100, 110, 110. Oke, dapat ya. Nah, sekarang ini cara mengkonversi dari oktal ke heksa atau dari heksa ke oktal. Nah, kalau tadi masing-masing punya ini ya, punya panahnya langsung gitu, bisa langsung diubah. Tapi kalau oktal dan heksa ini nggak punya panah langsung. Contoh nih, kita mau ubah atau mau mengkonversi dari bilangan oktal ke bilangan heksa. Kita harus ubah dulu nih, dari oktal ke desimal atau ke biner, baru bisa diubah ke heksa. Itu juga dengan heksa, kalau kita mau ubah ke oktal, kita harus ubah dulu si heksa menjadi desimal atau si heksa
menjadi biner, kemudian dari biner dan desimal kita ubah ke oktal. Nah, untuk caranya tadi masing-masing udah tahu ya kan, dari heksa ke desimal gimana, dari heksa ke biner gimana, begitu juga sebaliknya dari oktal ke desimal gimana, dan dari oktal ke biner gimana. Jadi untuk yang ini nanti bisa diulang aja videonya. Yang terakhir itu mengkonversi pecahan desimal ke basis lain. Jadi di sini ada dua cara. Cara pertama itu ini dikhususkan untuk bilangan di depan koma, dan cara yang kedua ini dikhususkan untuk bilangan di belakang koma. Contoh ada bilangan pecahan desimal 10,34 ya, basis 10. Nah, jadi kalau misalnya kita mau konversi ke basis lain atau ke biner, ke oktal atau ke heksa, jadi dia caranya itu ada dua. Yang pertama ini, yang bagian pertama ini khusus untuk yang bilangan di depan koma, untuk yang 10. Kemudian cara kedua ini itu dikhususkan untuk bilangan yang di belakang koma. Mungkin kalau baca gini masih kurang paham atau bingung, jadi kita langsung aja ke contohnya. Oke, di sini contohnya 42,75 bilangan desimal. Disuruhnya konversi ke bilangan basis 2 atau biner. Nah, karena tadi tahapnya ada dua, untuk bilangan di depan koma dan bilangan di belakang koma, jadi kita pisahkan ya jadi dua bagian, kiri dan kanan. Kita selesaikan dulu yang di bagian kiri, yaitu untuk bilangan yang ada di depan koma. Jadi caranya itu sama juga kayak yang sebelumnya, dengan membagikan bilangan 42 ini ke basis biner, yaitu 2. Jadi langsung aja ya kita selesaikan. 42 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 21, sisa 0. Kemudian hasilnya tadi 21 kita bagi 2 lagi. Hasilnya sama dengan 10, sisa 1. 10 kita bagi 2 lagi, hasilnya 5, sisa 0. Yang 5 ini kita bagi lagi dengan 2, hasilnya sama dengan 2, sisa 1. Karena belum 0 juga hasilnya, kita lanjut. 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 0. 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisa 1. Karena hasilnya udah 0, kita stop sampai di sini, nggak usah dibagi lagi. Kita tinggal lihat aja sisanya, kemudian kita urutkan dari yang paling akhir atau dari paling bawah ke paling atas. Oke, ini untuk bilangan di depan koma. Nah, belum selesai sampai di sini, kita harus selesaikan tahap yang kedua, yaitu untuk bilangan yang di belakang koma, yaitu 0,75. Caranya tadi, setelah kita baca yang slide sebelumnya, mengkalikan bilangan di belakang koma dengan basisnya sampai hasilnya 0. Kita kerjakan aja langsung 0,75 dikali 2. Sama dengan 1,50 atau 1,5. Nah, selanjutnya kita harus mengalihkan lagi yang bilangan di belakang koma. Yang ini, satunya nggak usah ikut. Jadi ini satunya kita merahin ya, karena dia nggak ikut di dalam perkalian. Sekarang kita lanjut mengalihkan yang 0,50. 0,50 dikali 2, hasilnya sama dengan 1,00 atau 1. Ini kan hasilnya belum 0 nih, masih 1 kan hasilnya. Jadi kita harus lanjut mengalihkannya lagi. Tapi sama kayak yang sebelumnya, yang bilangan di depan koma nggak usah kita ikut kalikan. Jadi yang kita kalikan yang di belakang koma aja, yaitu 0 kali 2. Hasilnya sama dengan 0. Ini 0,00 gitu ya. Karena hasilnya udah 0, berarti kita stop sampai di sini. Yang ini satuan kita kasih warna merah. Nah, terus tadi katanya caranya, kemudian satuan atau bilangan di depan koma dari hasil perkalian diurutkan dari awal. Berarti yang satuan ini di depan koma, yang kita kasih warna merah ini, kita urutkan dari yang paling awal ke paling akhir, atau dari atas ke bawah. Berarti 1, 1, 0. Nah, ini hasil untuk bilangan di belakang koma. Sekarang kita tinggal
tulis jawabannya. Nah, untuk penulisan kedua jawaban ini, kan ada dua nih jawabannya. Yang pertama bilangan depan koma dan di belakang koma. Jadi, kita juga harus tetap pisahkan dengan koma. Ini yang pertama kita tulis dulu ya, yang ini. 10, 10, 10, kemudian kita pisahkan dengan koma, baru kita tulis hasil yang ini, hasil yang bilangan di belakang koma, 1, 10. Jadi, ini cara mengkonversi pecahan desimal ke basis biner. Kalau untuk ke oktal atau ke heksadesimal, caranya juga sama. Bedanya hanya di ini, di bagian basisnya. Kalau oktal berarti kita harus bagi dengan 8, kemudian yang ini kita kali dengan 8, dan kalau untuk heksadesimal kita bagi 16 dan dikali 16. Oke, sampai di sini penjelasan tentang pengkonversian bilangan modul 2 sistem digital. Semoga kalian paham. Kalau misalnya masih bingung, boleh ditonton ulang videonya. Atau kalau masih bingung juga, boleh ditanyakan ke asisten lab-nya masing-masing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.